Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Hari ini saya akan memberikan renungan singkat yang berjudul Menjadi Terang di Dunia Kerja. Sama-sama katakan, menjadi terang di dunia kerja. Kolose 3 ayat 22 mengatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Di sini mengatakan, taatilah Tuhanmu di dunia ini. Kita buka di Kolose 4 ayat 2 mengatakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Di sini mengatakan keseharian di marketplace, dunia kerja atau di tempat kita berusaha adalah wilayah atau lapangan kesaksian kita. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi dampak, Bapak Ibu Saudara. Atau itu di kerjaan, di kuliah, maupun di sekolah, kita harus menjadi dampak di tempat itu. Bagaimana menghidupi kesaksian kita di tempat itu? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, bekerja dengan jujur dan tulus hati. Kita buka di Kolose 3 ayat 22 mengatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Di sini mengatakan kita harus tetap bekerja dengan jujur dan tulus hati sebagai bentuk kesaksian kita di dunia kerja, meskipun kita dikelilingi oleh situasi yang menyudutkan atau menuduh kita sok suci, sok jujur dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara, kita harus jadi terang di tempat itu. Kalau kita hidup jujur, kita taat sama atasan kita bakal dipakai orang. Bapak Ibu Saudara, dulu saya sempat kerja di salah satu perusahaan di swasta. Ketika saya kerja, banyak orang-orang di kanan kiri saya mengatakan, udah ambillah sedikit ini dari hasil ini. Bos tidak akan tahu itu hasil itu telah kita ambil. Tetapi saya mengatakan, ketika saya jujur, saya bakal dipakai orang. Saya lakukan itu tiap hari dan ketika saya kerja gitu kan. Ketika saya kerja dengan apa yang saya kerjakan, saya tulus hati, bos akan melihat kita. Meskipun itu berbeda sama kanan kiri kita. Meskipun kanan kiri kita mengatakan, lu sok suci, lu sok jujur, sok apa. Tapi kita harus tetap kita tegang teguh bahwa ketika kita tulus, kita jujur hati, kita bakal dipakai sama atasan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bekerja dengan tekun. Mari kita buka di Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24 mengatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Di sini mengatakan kunci mengerjakan sesuatu dengan tekun adalah dengan selalu mengingat bahwa kita tidak melakukannya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan. Oleh karena itu, kita harus memberi yang terbaik, memberinya yang terbaik. Dengan benar-benar kita bahwa kita orang bekerja, kita harus memberinya dengan baik. Dengan apa? Dengan jangan telat, kerjaan harus selesaikan. Jangan setengah-setengah. Ketika bos nggak ada, kita keluyuran kemana-mana, nggak kita kerjakan tugas kita. Kita harus kerjakan. Kita harus full hati kita untuk pekerjaan kita. Poin yang ketiga yang mau saya sampaikan adalah bekerja bersama Tuhan. Mari kita buka di Kolose 4 ayat 1 sampai 2 mengatakan, hai Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Ayat 2 mengatakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Di sini mengatakan kita harus bekerja dan selalu mengucap syukur. Apapun yang kita kerjakan, jangan kita, aduh Tuhan gaji saya segini. Tetap mengucap syukur apapun itu. Kita juga harus mengembangkan sikap berserah kepada Tuhan atas apa yang kita lakukan. Berserah, apapun itu hasilnya itu maupun dikit ataupun banyak, kita harus berserah sama Tuhan. Jika kita adalah pemimpin, kita harus mengingatnya bahwa
Ada Tuhan di atas segalanya. Ada Tuhan di atas segalanya. Meskipun Tuhan, aduh aku sulit nih, gajiku segini, aku harus ini, itu. Ketika kita berserah, Tuhan yang mencukupi itu semua, Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah kunci keberhasilan kita bukan pada posisi, tetapi karena penyertaan dan berkat Tuhan. Keberhasilan kita dalam bekerja terletak pada rasa syukur dan pertolongan Tuhan. Ketika kita bersyukur, pasti Tuhan akan melimpahkan berkat-berkatnya itu semua. Mulai hari ini kita harus tetap bersyukur dan kita harus tetap bekerja keras apapun yang kita kerjakan. Tetap semangat dan tetap jadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.